Anak-anakku, pernahkah kalian merenung sejenak di tengah keriuhan takbir yang menggema dan aroma opor ayam yang menyeruak? Mengapa momen ini kita sebut Lebaran? Apakah ia hanya sekadar tanda kalender di tanggal 1 Syawal? Ataukah ada konten spiritual yang lebih dalam dari sekadar perayaan? Banyak orang merayakan Lebaran, namun sedikit yang benar-benar lebar dalam artian sesungguhnya. Sesepuh kita dulu menyembunyikan 4 rahasia besar tentang bagaimana caranya menjadi manusia baru yang tersirat dalam 4 kata bersajak: lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Jika kalian belum memahami keempatnya, mungkin kita belum benar-benar kembali fitri. Mari kita bedah bersama satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Lebaran secara harafiah. Kata ini berasal dari bahasa Jawa lebar yang berarti selesai atau usai. Di KBBI, ia dimaknai sebagai hari raya umat Islam setelah Ramadan. Namun bagi saya, Lebaran bukan sekadar selesai menahan lapar dan dahaga selama sebulan penuh. Lebaran adalah simbol berakhirnya perang besar. Perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Manusia yang sudah mencapai titik lebaran adalah manusia yang menang. Dia telah selesai memenjarakan sifat egoisnya, amarahnya, dan keserakahannya. Pertanyaannya, apakah nafsumu benar-benar sudah usai di tanggal 1 Syawal? Ataukah ia hanya istirahat sejenak dan siap menerkam kembali setelah opor di meja makan habis? Jika hatimu masih kotor setelah Ramadan, kau belum lebar. Nak, kau baru sekadar berganti baju baru. Yang kedua adalah luberan. Kata dasarnya luber, yang artinya meluap atau tumpah karena terlalu penuh. Inilah hakikat Idul Fitri yang kedua. Setelah sebulan penuh hati kita diisi dengan amalan spiritual dan empati kepada yang kurang beruntung. Hatimu harusnya menjadi penuh. Hatimu harus luber, meluap dengan permohonan maaf yang tulus, dan meluap pula kelebihan hartamu untuk berbagi melalui zakat dan sedekah. Orang Jawa kuno mengajarkan harta itu seperti air. Jika hanya diam di satu wadah, ia akan menjadi sarang penyakit. Air harus mengalir dan luber agar menghidupi tanah di sekitarnya. Luberan mengajarkan kita untuk tidak medit pelit. Sifat meluap ini adalah bukti bahwa Ramadan telah mengikis rasa kepemilikan kita dan menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain dalam setiap rezeki kita. Sudahkah hatimu luber tahun ini? Yang ketiga, leburan. Berasal dari kata lebur yang artinya mencair, larut, atau hancur menjadi satu. Ini adalah momen paling krusial. Leburan adalah proses spiritual untuk meleburkan dosa-dosa sesama manusia. Dosa kepada Gusti Allah mungkin mudah dimintai ampun, tapi dosa kepada sesama manusia, oh berat nak. Ego manusia itu seperti es batu yang keras. Jika tidak ada yang mau mengalah, es itu akan terus membeku dan melukai. Di hari raya ini, kita diharuskan untuk bertemu, sungkem, bersalaman, dan berucap maaf lahir dan batin. Inilah proses leburan. Dengan tulus, kita cairkan kebekuan amarah, kita larutkan dendam, dan kita hancurkan ego. Kita kembali ke titik 000. Tidak ada lagi ganjalan di hati. Jangan sampai lidahmu berucap maaf, namun hatimu masih menahan dongkol. Itu namanya leburan sandiwara. Dan yang terakhir, laburan. Berasal dari kata labur, yang dalam bahasa Jawa artinya mengecat rumah dengan kapur berwarna putih. Tradisi ini dulu sering dilakukan orang tua kita sebelum hari raya.
Mereka mengecat rumah agar terlihat bersih, suci, dan segar saat tamu datang. Suara penuh kebijaksanaan spiritual. Ini adalah simbolisasi pemutihan diri. Setelah perang nafsu dilebarkan, setelah kebaikan diluberkan, dan dendam dileburkan, maka kini hatimu menjadi seperti dinding yang baru dilabur. Hatimu kembali fitri, putih bersih, tanpa noda iri, benci, atau sombong. Ucapan minal aidin wal faizin bukan sekadar ucapan kosong, melainkan doa agar kita semua benar-benar kembali ke kesucian ini. Ini adalah sebuah siklus hidup, kembali menjadi bayi yang putih bersih. Maka anak-anakku, poro pamiarso, Lebaran bukan tentang pakaian baru, tapi tentang hati yang lebar. Lebaran bukan tentang makanan enak di meja, tapi tentang hati yang luber untuk berbagi. Lebaran bukan tentang pamer kesuksesan, tapi tentang hati yang lebur dari ego. Dan Lebaran bukan hanya tentang keramaian, tapi tentang hati yang labur, suci lahir dan batin. Mari kita rayati Lebaran tahun ini dengan engguri filosofi luhur ini. Semoga kita benar-benar dipertemukan dengan diri kita yang paling suci. Sugeng Riyadi, minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Mugi Gusti paring barokah.